Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apmeni, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali ya kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi yang hadirnya setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan sudah bergabung bersama Hana dari KPP Pratama Semarang Timur. Ada Mas Helmi Setiawan. Halo, selamat pagi. Mas Helmi, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Sehat senang ya sekali Mas bersama. Helmi ya. Iya, ya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah baik Kak. Oke, dan pagi hari ini Iya, kita akan membahas mengenai perpanjangan insentif pajak ini sesuai PMK nomor 110 garis 110. miring PMK titik 03 tahun 2020 ya. Dua. Jadi untuk Apmenia yang mungkin ingin bertanya berkaitan dengan hal tersebut atau mungkin seputaran pajak bisa ditanyakan, bisa melalui WhatsApp nih ya untuk Apmenia yang lagi dengerin melalui 98.5 di 0878333400, 0878333400, atau juga bisa langsung lihat live Instagram ya di @radio SMG. Oke, ini berbicara mengenai perpanjangan insentif pajak sesuai PMK nomor 110 nih Mas Helmi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih pertimbangan adanya PMK nomor 110 ini? Yang menjadi pertimbangan adanya PMK ini apa sih Mas Helmi? Oke, hai Atmania semua. Ini peraturan ini sebenarnya sudah ada sejak bulan Agustus. Ini ditetapkannya tanggal 14 Agustus tahun 2020. Memang ini kita ulang lagi karena pertimbangan yang namanya pemulihan ekonomi nasional masih terus berlangsung. Jadi tidak hanya dari Kementerian Keuangan, yang bidang-bidang lain pun yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional itu terus memberikan sosialisasi, terus memberikan apa perkembangan-perkembangan terbaru agar masyarakat itu terus bisa meningkatkan produksi dan peredaran usahanya. Sedangkan untuk PMK 110 ini sendiri, yang utama adalah pemberian insentif ini diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan kemudahan, bisa mendapatkan kemudahan dalam berusaha, kemudahan dalam pemanfaatan masa-masa corona seperti ini. Begitu, Kak. Oke, jadi tujuannya dan pertimbangannya adalah untuk memberikan kemudahan ya. Nah, ini untuk Iya, betul. PMK nomor 110 ini diperuntukkan untuk siapa sih Mas Helmi? Untuk peruntukannya sebenarnya ini mencakup baik wajib pajak orang pribadi, kemudian baik itu yang menggunakan fasilitas PP 23 yaitu pembayaran 0,5% dari omsetnya, ataupun mereka-mereka yang menggunakan pembayaran skema PPh pasal 25 angsuran yang setiap bulannya sama berdasarkan pembayaran tahun lalu, juga berlaku bagi mereka-mereka yang kondisi-kondisi tertentu seperti ada hampir 1.000 klasifikasi lapangan usaha yang berbeda-beda, baik itu atas impor, kemudian atas pemotongan PPh pasal 23, kemudian ada juga atas jasa konstruksi terkait dengan pertanian dan pengairan, dan ada hal lain yang jelas itu posisinya ada hampir 1.000 klasifikasi lapangan usaha yang ada di Indonesia ini bisa mendapatkan insentif. Memang Oke. tidak semuanya itu mereka ada di Kota Semarang. Yang Semarang mungkin yang banyak ini yang concernnya adalah di wajib pajak orang pribadi terkait dengan PPh pasal 25 dan PP 23 yang sebesarnya 0,5% itu. Oke, tapi untuk pokok perubahan ini sendiri seperti apa sih Mas Helmi? Untuk pokok perubahannya ya, untuk yang orang pribadi yang tadinya itu PPh 25 itu waktu di PMK 86 yang 9 Juli itu disebutkan
mendapatkan insentif sebesar 30%, untuk saat ini menjadi 50%. Yang mereka wajib pajak yang sebelumnya sudah melakukan pembayaran dengan pengurangan sebesar 30%, yaitu pembayaran sebesar 70%. Untuk saat ini yang sudah terlanjur bisa dilakukan pemindah bukuan, sehingga yang selisih 20%-nya itu bisa dipindahkan ke bulan yang lainnya. Bisa dilakukan seperti itu. Sedangkan untuk sejak masa Agustus, Juli, Agustus, dan selanjutnya sampai dengan Desember, itu pembayarannya cukup 50% dari yang seharusnya terutang. Sedangkan untuk yang PP23, iya. Untuk yang PP23 sama seperti sebelumnya, itu ada namanya insentif sebesar 0%. Oke. Nah, untuk mendapatkan insentif pajak di PMK 110 ini apakah ada syarat-syarat tertentu seperti halnya misalnya mengajukan surat keterangan atau apa begitu? Untuk sesuai dengan PMK 110 tidak ada pengajuan permohonan. Yang ada hanya pelaporan atas insentif yang kita dapatkan. Jadi misalkan untuk yang mereka-mereka yang usaha kecil menengah yang pembayarannya 0,5% itu menjadi mendapatkan insentif sebesar 0%, hanya cukup melakukan pelaporan pada akhir pelaporan bulan berikutnya melalui laman djponline.pajak.go.id. Sedangkan untuk yang PPh 25 pengurangan menjadi 50% itu juga sama seperti itu. Jadi tidak ada lagi seperti dulu yang harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, harus setuju atau tidak. Yang penting kita bisa masukkan dan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Sudah melaporkan SPT tahunan tahun 2018 dan memenuhi klasifikasi lapangan usaha sebesar ada sebanyak hampir 1.000 klasifikasi lapangan usaha yang ada di PMK 110. Jadi kalau misalkan bingung, Oke, kalau berbicara mengenai klasifikasi lapangan usaha nih, mungkin bisa disebutkan beberapa klasifikasi lapangan usahanya, ada apa saja sih yang bisa menggunakan insentif pajak sesuai PMK nomor 110 ini? Untuk klasifikasi lapangan usahanya, yang jelas banyak dari perdagangan itu yang masuk ke dalam klasifikasi tersebut. Memang rincian apa-apa sajanya, karena ini sangat banyak ya Kak ya, nggak cuma 1-2, rinciannya adanya di PMK 110. Tapi gampangannya, kalau kita masuk sebagai orang yang mendapatkan insentif, sewaktu kita mengajukan pelaporan setiap bulannya, itu apabila diterima berarti secara sistem klasifikasi lapangan usahanya masuk dan sudah melaporkan SPT tahunan. Kalau mereka tidak masuk, berarti klasifikasi usaha lapangan usahanya tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 110 ini. Oke, untuk insentif pajak ini berlaku sampai kapan nih, Mas Helmi? Berlaku sampai dengan Desember. Jadi atas peraturan ini, yang sebelum-sebelumnya itu berlakunya sampai dengan September, itu diperpanjang sampai dengan Desember. Oh, diperpanjang sampai bulan Desember ya? Desember tahun 2020. Oke, nah kalau selain insentif pajak ya sesuai nomor 110 ini ya, ada berapa jeniskah untuk insentif pajak yang diberikan pajak untuk wajib pajak ini, Mas Helmi, selain PMK nomor 110 ini? Sebenarnya untuk terkait penanganan pandemi COVID ini, pada dasar awalnya itu terbitnya peraturan menterinya kan ada 2. Yang pertama PMK 23, yang kemudian diperbarui sampai dengan PMK 110 terkait dengan salah satunya adalah insentif atas PPh 25 dan atas UMKM yang tadi itu. Kemudian satu lagi adalah PMK nomor 28, itu yang terkait dengan terutang tidak turut atas PPN Alkes. Jadi atas PPN Alkes itu mereka yang bekerja sama dengan rumah sakit dan instansi yang terkait dengan masuk di dalam gugus tugas COVID itu ya, yang mereka yang menangani COVID dan itu terdaftar sebagai masuk gugus tugas COVID, itu bisa diadakan insentif. Itu memang berakhir pada bulan
September ini. Namun memang saya sudah cek di berita, insya Allah akan dilakukan perpanjangan juga sama seperti ini, sama seperti PMK 110, yang mana nanti bakal berakhir di Desember juga, yang tadinya berakhir di bulan September. Itu untuk PMK 28 ya? 28 ya. Kalau PMK 28 itu mencangkup apa saja untuk insentif pajaknya nih, Mas Helmi, dan diperuntukkan untuk siapa? Untuk PMK 28 itu cakupannya masuk ke terkait dengan PPN dan PPH, yang mana terkait dengan pengadaan alkes kepada rumah sakit yang menangani COVID, dan itu termasuk ke dalam daftar Satgas COVID yang ada di kota tersebut. Bagaimana kita tahu itu masuk Satgas atau tidaknya, ya adanya di peraturan di daerah masing-masing. Berapa persen untuk insentif pajak di PMK nomor 28 ini, Mas Helmi? Untuk tarifnya yang diberikan untuk insentifnya berapa persen? Oke, ini sepertinya pembebasannya untuk pemberitahuan terbaru posisinya sama seperti yang sebelumnya, seperti yang di PMK 28, bahwa memang nominalnya pemotongannya sama. Yang jelas kalau memang itu terkait dengan COVID itu terutang tapi tidak dipungut BPN. Mekanismenya sama seperti yang di PMK 28. Cuman ini belum keluar peraturan terbarunya, sampai dengan kemarin saya cek itu belum keluar peraturan untuk perpanjangannya, namun sudah diungkapkan. Oke. Untuk syarat permohonannya sendiri, apa yang harus dilakukan wajib pajak agar mendapatkan PMK yang nomor 28 ini? Untuk mendapatkan itu, yang jelas ada, yang pertama perlu adanya nanti dilakukan stempel waktu melakukan pembayaran, pembuatan billing itu, nanti ada di buku cap tulisannya PPN ditanggung pemerintah dengan nomor PMK sekian sesuai dengan apakah itu PMK yang lama, yaitu PMK 28 atau nanti di perubahannya. Kemudian di fakturnya juga diberikan stempel itu, namun sebelumnya memang harus sudah tahu terlebih dahulu apakah di rumah sakit tersebut atau di lembaga tersebut termasuk yang mendapatkan insentif terkait sama COVID tersebut. Jadi waktu kita penjualan barang sudah tahu dulu ini di sana kena termasuk yang bisa mendapatkan insentif atau tidak. Nah, bagaimana tahunya? Bisa konsultasi terlebih dahulu dengan AR. Oh, ini rumah sakit ini masuk yang mendapatkan insentif atau tidak. Nanti bisa konsultasi dulu. Kalau AR nggak tahu, nanti bisa sambil cross-check dengan data yang ada di data Pemda. Seperti itu. Oke, sesuai atau tidak begitu ya. Ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp nih. Ada Mas atau Bapak Irwan mau tanya terkait ini, apakah jenis klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor nih, Mas Helmi? Menanyakan apakah jenis klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Oke, ini saya sekalian buka saja untuk yang PPh 22 impor ya. Total PPh 22 impor itu ada ada 721 yang mendapatkan fasilitas terkait PPh 22 impor. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu, banyak sekali. Iya. Dari industri, dari pengusahaan tanaman dan hutan, kemudian industri, sampai dengan keperdagangan itu ada semua. Tapi memang sampai banyak itu kan nggak bisa kalau kita sebutkan satu-satu. Oke, itu apakah syarat dan peraturannya sama untuk mendapatkan insentif pajak PPh pasal 22 impor ini, Mas Helmi? Untuk PPh pasal 22 impor
itu eh, pada prinsipnya sama, kita lakukan pelaporan terlebih dahulu apakah itu sudah secara sistem terbaca atau tidak. Apabila memang secara sistem tidak terbaca bahwa wajib pajak tersebut klasifikasinya sebenarnya masuk tapi tidak terbaca, bisa konsultasi ke AR terkait. Nanti bisa kalau di Semarang Timur nanti bisa ke nomor yang ada di Instagram KPP Semarang Pajak Semarang Timur. Nanti bisa klik di link tree-nya tersebut, kita lihat kelurahannya mana, bisa konsultasi langsung sama AR-nya lewat WA. Oke, ini tergantung nih Mas Irwan ikutnya KPP mana nih ya? Kalau iya kalau di Semarang Timur tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mas Helmi ya. Kemudian yang sudah bergabung lagi ada Mas Zaki atau Pak Zaki nih ya. Hal-hal apa saja ini yang perlu diketahui oleh wajib pajak agar mendapatkan insentif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dalam hal wajib pajak melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan pemotongan atau pemungutan pajak. Mau saya ulang lagi untuk pertanyaannya? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Kalau saya lihat sepertinya ini mungkin beliau ada kerjasama dengan instansi pemerintah atau instansi BUMN. Kalau memang seperti itu, berarti memang perlu mengajukan surat keterangan terlebih dahulu kepada KPP tempat terdaftar bahwa memang saya atau wajib pajak sebagai wajib pajak yang merupakan pembayar PP 23 pembayar sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Meskipun itu nantinya terkait dengan insentifnya itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan cara melaporkan melalui laman DJP online pajak.go.id. Namun sebagai persyaratan ke instansi pemungutnya itu tetap mengajukan surat keterangan terlebih dahulu ke KPP terkait, KPP tempat terdaftarnya di mana. Gitu. Baru nanti surat keterangannya itu diberikan ke kopi surat keterangan diberikan ke instansi-instansi di mana wajib pajak itu mendapatkan pekerjaan tersebut, yang mana haknya dipotong bisa jadi tidak dipotong karena adanya surat keterangan tersebut. Oke. Gitu, Kak. Tapi apakah ini harus dilakukan secara online atau harus datang ke KPP untuk masalah ini? Untuk surat keterangan bisa diajukan secara online, yang namanya laman DJP online pajak.id itu sudah bisa mengakses permohonan-permohonan secara online melalui fitur yang namanya KSPP. Jadi di sana kita mengajukan permohonan online terkait PB23 bisa, surat keterangan fiskal bisa, kemudian atas insentif pun pelaporannya juga di situ juga bisa. Namun apabila memang kesulitan, ini kok saya bingung gimana, bisa datang ke KPP dengan sebelumnya klik dulu di kunjung.pajak.go.id. Mungkin sebelumnya juga pendengar Apmania sudah pernah tahu, sudah pernah dengar juga di acara Up Radio saat ini di ngopi pagi-pagi ini melalui laman kunjung.pajak.go.id. Di sana dulu kita ambil nomor antrian terlebih dahulu, kemudian kita tentukan dulu kita mau datang pada jam berapa. Kalau sudah, nanti kita datang di waktu yang ditentukan, kita konsultasi sekaligus mengajukan surat keterangan yang terkait dengan PP 23. Iya, karena mulai saat ini udah harus menggunakan aplikasi Kunjung Pajak ya untuk datang ke kantor pajak ya. Ini terbaru ini informasinya. Jadi harus mengambil nomor antrian secara online ya. Nah, ini juga bisa ini melalui website juga atau harus download aplikasi atau bagaimana nih? Mungkin bisa diinformasikan untuk adminnya yang belum tahu atau mungkin tadi Mas Zaki juga belum tahu, harus ambil antrian online ya. Ini ada syarat tertentu juga nggak sih harus nyiapin apa untuk mendapatkan antrian online tersebut? Yang pertama, bisa buka dulu di kunjung.pajak.go.id. Di sana kita masukkan nanti yang utama kita harus punya KTP.
karena kita warga negara Indonesia. Atau kalau kita warga negara asing berarti kita harus ada paspor. Nanti kita masukkan di situ berapa nomor KTP kita, kemudian berapa nomor paspor, kemudian kita kebutuhannya untuk mana? Apakah kita mau daftar NPWP atau mau kita konsultasi? Kalau konsultasi berarti kan kalau ada NPWP, sudah punya NPWP, kita masukkan NPWP-nya. Nanti di situ akan diarahkan bakal ke kantor pajak yang di mana itu akan sesuai dengan NPWP-nya, atau kita ingin ke kantor pajak mana kita belum ada NPWP, kita tuju sesuai dengan nomor KTP-nya. Iya, gampang banget ya. Jadi Gampang kita sekali. Jadi kita Betul. bisa datang di kantor pajak sesuai dengan hari dan jam yang kita tuh pas bisa Nah, gitu. betul sekali. Apabila di jam tersebut waktu kita klik penuh, kita bisa pilih di jam yang lain sesuai dengan kapan kita sela dan kapan di kantor pajak juga tidak banyak antriannya. Oke, Gitu. itu Kita bisa, ikut COVID, Kak. iya, itu bisa mendapatkan antrian online berapa hari sebelumnya nih Mas Helmi? Kita sampai dengan 1 minggu sebelumnya pun bisa kalau memang kita sudah tentukan Oke. harinya. Namun kalau misalkan pada hari itu terdesak, kita datang ke KPP, kita pilih sebelum datang ke KPP kita pilih dulu kita mau jam berapa. Misalnya kita mau ke kantor pajak hari ini. Pagi ini sebelum kita datang dari rumah atau dari kantor, kita pilih dulu, oh saya mau datang jam 1. Kita cek dulu. Kalau memang jam 1 memang kosong, kita langsung pilih, langsung kita daftarkan. Karena memang kuotanya sangat terbatas. Masing-masing KPP melihat loadnya dan berapa banyak kemampuannya, bisa antara 6 sampai dengan 10 per bagian dari pelayanannya. Tiap jamnya ada yang 6, ada yang 5, ada yang itu tergantung dari berapa kemampuannya. Begitu. Oke. Dan kalaupun kita datang kalau sudah mendapat antrian nih, kalau kita datang ke kantor pajak, apa yang harus dilakukan? Menunjukkan nomor antrian atau seperti apa nih? Menunjukkan nomor antriannya bisa dengan ini kita sudah daftar, kemudian kita screenshot, kita tunjukkan ke satpam, itu sudah cukup. Tidak perlu kita print semua hasil nomor antrian, tiket antrian kita, tidak perlu. Sampai sana nanti sama tinggal diberikan petunjuk dari satpamnya, nanti kita duduk di mana untuk menunggu dipanggil. Gitu. Oke, tapi tentunya harus kalau ke kantor pajak harus memenuhi protokol kesehatan juga ya, yang harus disiapkan untuk protokol kesehatannya harus ngapain aja nih, Mas Helmi? Sama seperti biasa di tempat yang lain, tetap pakai masker, nanti suhu tetap harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Sepanjang itu kita pakai masker dan itu kita diizinkan untuk masuk. Kalau tidak ya berarti kita tunggu di depan dulu sampai dengan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, tapi kalau semisal nih ada yang nggak tahu ternyata sudah menggunakan antrian online tiba-tiba datang ke kantor pajak, nah terus gimana nih? Tetap nggak bisa atau bagaimana? Kalau memang tidak ada antrian online-nya, ya berarti tunggu di depan. Apa butuhnya bagaimana? Memang kalau ketemunya sama AR bisa konsultasi sama satpam dulu, tapi tidak bisa masuk ke kantor. Karena masuk ke dalam kantor itu tetap membutuhkan antrian online dan kemudian kita tunggu kapan kita jamnya jam berapa untuk bertemu. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung lagi dari Bapak Ahmad. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Berapa persen besaran insentif PPh final ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu? Oke, untuk PP 23 sesuai dengan PP 23 selama sejak peraturan ini di PMK 23 tahun 2020 sampai dengan perubahannya yang terakhir di PMK 110 itu insentifnya untuk yang UMKM di bawah 4,8 miliar peredarannya selama 1 tahun adalah 0%. Jadi untuk UMKM itu tidak ada pembayaran pajak sama sekali sepanjang sesuai sama KLU-nya tadi, klasifikasi lapangan usahanya, sudah melaporkan SPT tahunan 2018-2019, dan secara sistem terbaca bahwa memang yang bersangkutan baik KLU dan SPT-nya masuk. Apabila itu sudah, itu bisa tinggal melaporkan saja gitu loh. Jadi waktu nggak perlu pengajuan lagi, tinggal lapor saja. Oh ini saya
eh, memanfaatkan insentif. Untuk formulirnya ada di PMK 110, tinggal di-download atau bisa dicek bisa konsultasi ke AR-nya. Kemudian tinggal di-upload saja. Apabila sudah sesuai persyaratan, pasti masuk. Gitu. Oke, jadi benar-benar ditanggung pemerintah semuanya ya, 0% ya. 0%. Iya, ada bagi apa namanya wajib pajak itu 0%, bagi pemerintah yang bayar. Iya. Pemerintah yang bayar. Makanya kalau wajib melaporkan itu agar pemerintah bisa menghitung berapa sih yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk Betul. membayar pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak selama tahun 2020. Kalau Ya. tidak dilaporkan, berarti dianggapnya wajib pajak itu sanggup membayar sendiri, tidak perlu mengajukan bantuan kepada pemerintah, tidak perlu mengajukan insentif kepada pemerintah. Nah, itu Gitu. dia ya. Jadi ini penting banget untuk selalu melaporkan di setiap tanggal berapa paling lambat untuk pelaporannya, Mas Helmi? Laporannya paling lambat tanggal 15, bagaimana kalau kita melakukan pembayaran, itu kan paling lambat tanggal 15 ya. Untuk pelaporan pun tetap sama seperti pembayaran, paling lambat tanggal 15. Namun saran saya, jangan melaporkan tanggal 14, tanggal 15. Karena ini yang verifikasi bukan dari kantor pajak setempat, namun dari kantor pusat. Kadang-kadang waktu kita lapor, ada permasalahan di sistem, Ya, atau betul. mungkin waktu lapor banyak yang masuk jadi agak terlambat masuknya, atau mungkin verifikasi dari pusat pun ada memakan waktu, sehingga waktu masuk kan tanggal 14 ada laporannya tergantung. Beberapa sampai ada yang kontak ke saya, ini kok saya nggak masuk, ini gimana? Ya memang karena masuknya tanggal 14, tanggal 15 itu. Kalau bisa lebih awal lebih baik. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sudah bisa dilaporkan. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Agustina Sanjaya Utama dari Instagram ya. Pak, untuk insentif COVID untuk UMKM 0%, ini tidak perlu pengajuan dan tidak perlu melakukan pembayaran, J? Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Untuk UMKM itu tidak perlu pengajuan, tidak perlu pembayaran, namun perlu lapor. Pelaporannya itu paling lambat tanggal 15. Formatnya ada di PMK 110 tahun 2020 ini sampai dengan di masa Desember. Kalau bisa segera dilaporkan sebelum tanggal 15. Makanya kita ulangkan lagi, ini ada insentif yang ada dari pemerintah. Pemerintah siap membayarkan pajak dari wajib pajak yang merupakan usaha kecil menengah. Ada anggarannya, ya tolong dimanfaatkan sebesar-besarnya agar usaha tetap bisa berjalan tanpa ada tanggungan salah satunya dari pembayaran pajak yang biasa dilakukan. Gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya. Ini dari Dini di Semarang yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini bagaimana ketentuan pembayaran PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah? Mohon infonya dari Dini yang ada di Semarang. Untuk PPh 21 ditanggung pemerintah. Pada prinsipnya kalau ditanggung pemerintah itu seluruh PPh-nya dialihkan yang tadinya dibayarkan dipotong dari penghasilan pegawai, dialihkan menjadi pemerintah yang menanggung. Nah, bagaimana agar pemerintah tahu? Ya berarti dari perusahaan itu tetap perusahaan wajib melakukan pelaporan sebelum batas pelaporan itu berakhir. Pembayarannya kalau PPh 21 kan tanggal 10, berarti di awal bulan sebelum tanggal 10 sudah melakukan pelaporan melalui laman DJP online. Kalau tidak ada pelaporan, sama seperti yang tadi, pemerintah tidak akan bisa menghitung berapa sih insentif yang harusnya dibayarkan. Jadi tetap harus ada pelaporan terlebih dahulu agar pemerintah bisa menghitung. Nah, kemudian bisa dianggarkan, oh ini berarti bayarnya segini, pemerintah harus nangangi segini. Nah, dari perusahaan kalau sudah melaporkan berarti tidak perlu melakukan pemotongan PPh 21 kepada pegawainya. Gitu. Oke, Mas Helmi mungkin bisa dijelaskan ini PPh pasal 21 tuh apa sih? Mencakup apa sih? Okay. PPh 21 ini mencakup pajak atas gaji pegawai yang dilakukan pemotongan oleh pemberi kerjanya. Nah, contoh ya, kayak saya sebagai pegawai negeri sipil, berarti yang memotong PPh-nya adalah instansi saya di kantor pajak. Saya terima berupa bukti pemotongan PPh.
Nah, sama kayak kakaknya juga itu mendapatkan pemotongan dari Up Radio. Ini atas penghasilannya setiap bulan dilakukan pemotongan pajak. Nah, posisi di sini yang mendapatkan PPh pasal 21 tentang pemerintah adalah mereka-mereka yang bekerja pada sektor tertentu yang tadinya dilakukan pemotongan PPh jadi tidak dilakukan pemotongan PPh sampai dengan Desember 2020. Namun dari perusahaan yang melakukan pemotongan itu wajib melaporkan. Ini pegawai saya ini yang mendapatkan penghasilan di bawah batasan yang ditentukan, misalnya kalau nggak salah saya itu 1 bulannya 5 juta, nanti selisihnya itu negara yang menanggung PPh-nya, yang seharusnya dipotong dari penghasilan setiap bulan diganti negara yang membayarkan. Begitu. Oke, itu berarti memang dari perusahaan yang harus melaporkan ya untuk PPh pasal 21 ini ya. Iya, nah, itu berbeda dengan yang pernah ada cerita, ini ada masyarakat yang bekerja mendapatkan pengembalian PPh yang dikirim ke rekening, itu kan pernah dengar tuh ya di berita ya. Ya. Kalau ada yang masyarakat bisa mendapatkan pengembalian melalui rekening, itu aturannya belum dikeluarkan detailnya, tapi pada prinsipnya masyarakat yang mendapatkan pengembalian selama 4 bulan itu harus lapor SPT tahunan terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ada laporan SPT tahunannya juga tidak akan mendapatkan. Namun itu detailnya seperti apa itu kita belum tahu karena memang peraturan pelaksanaannya belum jelas, belum dikeluarkan gitu. Oke, tapi kalau untuk karyawan yang belum ada potongan pajak di gajinya itu berarti tidak dari perusahaan tidak perlu ini ya melaporkan begitu ya? Kalau memang tidak ada, kalau untuk perusahaan yang terkait dengan itu, memang pegawainya semua tidak ada pemotongan PPh, itu memang tidak dilaporkan. Tapi kalau mau dilaporkan ya nggak ada masalah, karena bisa jadi nanti yang umumnya kayak bulan Oktober tahu-tahu mendapatkan bonus kan kita tidak ada yang tahu. Ada perusahaan-perusahaan yang pada akhir tahun memberikan bonus. Nah kalau dia tetap lapor rutin sejak peraturan ini ada, itu kan bisa mendapatkan insentif, karena insentif kan full dari sejak peraturan sampai dengan Desember ini, begitu. Oke, baik. Kemudian ini dari Diana, terima kasih. Mohon penjelasannya dong yang dimaksud dengan wajib pajak berstatus pusat ataupun cabang dalam PMK 86 tahun 2020. Ya, oke. Ini yang PMK 86 maupun di 110, wajib pajak pusat itu adalah wajib pajak di mana tempat wajib pajak tersebut terdaftar pertama kali atau yang menjadi pusat baik itu sesuai dengan alamat atau pusat kegiatan usahanya. Dan cabang itu adalah penambahan lokasi usaha, baik itu misalkan kayak perusahaan nih, pusatnya di Semarang, buka cabang di Demak. Nah di sana itu membuat NPWP cabang, atau mungkin perorangan kayak saya alamatnya ada di Rojosari. Ada di Kelurahan Rojosari, saya alamat rumah di Rojosari, tapi saya punya usaha di Jagalan. Nah, saya atas tempat usaha di Jagalan itu saya membuat cabang karena punya tempat usaha di tempat lain. Begitu. Oke, baik. Ini ada Sandi juga, terima kasih. Untuk UMKM insentif pajaknya diperpanjang sampai kapan ya? Untuk UMKM diperpanjang sampai dengan Desember. Nah, sampai dengan Desember. Jadi semua yang terdapat di PMK 110 ini insentifnya berlaku sampai dengan Desember 2020. Nanti untuk di tahun depan itu ya kita berharap semoga pandemi ini berakhir. Tapi juga insentif ini kemungkinan juga bisa jadi tidak diteruskan atau mungkin melihat perkembangan pada akhir tahun nanti gitu. Oke, jadi diperpanjang sampai bulan Desember ya, silahkan bisa dimanfaatkan ya untuk Sandi ya. Jangan lupa untuk selalu tetap melaporkan kalau ingin mendapatkan insentif untuk UMKM ini. Kemudian ada Mas Tama juga, terima kasih. Ini mau tanya bagaimana sih cara menghitung besarnya pajak pabean nih Mas Helmi? Untuk pajak pabean. Ya. Pajak pabean itu lebih enak ditanyakan ke
bea cukai. Hmm, Karena hmm, hmm. ya kalau saya yang menceritakan terkait pabean nanti tidak akan sesuai gitu. Nanti Oke. pas ya presiden juga ada kerjasama, ada talk show dengan bea cukai juga ya sepertinya ya. Mungkin Ya, bisa ikut di talk show-nya sewaktu bea cukai mengudara, nanti jangan bisa tanya di situ. Ini gimana nih pajak terkait pabean? ini Gitu. beda ya pajaknya pabean dengan pajak ini ya. Beda pengelolaannya, namun sama-sama untuk kemajuan negara Indonesia. Yes. Ini Gitu. tidak ada namanya, nomornya 08560 sekian-sekian ya, menanyakan berapa tarif sekarang dan tahun depan yang berlaku untuk biaya jabatan pegawai tetap. Oke, untuk biaya jabatan pada tahun ini itu 500.000 per bulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Hmm. Nah, untuk tahun depan kalau belum ada perubahan berarti masih sama. Hmm. Satu bulannya 1.000, 1 tahunnya 6 juta. Untuk pensiunan itu 1 tahunnya 2.400.000. Itu masih sampai dengan sekarang belum ada pemberitahuan untuk perubahan biaya jabatan. Belum ada perubahan ya sampai sekarang ya. Belum. Iya. Oke, tahun depan juga belum tahu ya. Belum tahu. Iya. Oke, ada Ibu Tuti juga terima kasih mau tanya. Ini bagi guru honor yang mengajar di beberapa instansi pendidikan, ini tentunya akan mendapatkan gaji nih dari sumber yang berbeda. Ada dari APBN atau APBD, kemudian Pemda, BOS, dan juga komite sekolah. Dari sekian sumber tersebut, sumber mana yang dihitung pajaknya? Nah, ini kan penghasilan lebih dari satu. Mm-mm. Apabila di manakah yang menjadi sumber pajaknya? Sumber pajak adalah seluruh penghasilan yang diterima. Nah, untuk kewajiban dari tempat kerja pemberi kerjanya, kalau dari sekolah ini macam-macam tadi, itu dari sekolah memotong pajak sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan sekolah tersebut. Misalkan, oh ini batasan pembayarannya di sekolah negeri sebesar ini, berarti pajaknya ya sebesar ini. Di sekolah lain ya sesuai dengan berapa yang dipotong oleh sekolah lain. Namun nanti digabungkan menjadi satu, kemudian dihitung ulang, baru dihitung apakah pembayaran pajaknya sudah sesuai. Kalau emang ada kekurangan pembayaran, berarti dilakukan pembayaran PPh atas kekurangan atau atas selisih dari berapa yang seharusnya dikurangi dengan yang sudah dipotong. Namun kalau misalkan ternyata dari sekolah-sekolah tersebut memotongnya terlalu banyak, bisa diajukan pengembalian atas PPh yang lebih dipotong. Semuanya bisa dilakukan sesuai apabila memang buktinya ada. Oke, Gitu. jadi semoga cukup menjawab ya Ibu Tuti ya. Ini yang dari Instagram, selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, jika sebelumnya sudah memanfaatkan insentif UMKM dan terus melapor, apakah otomatis diperpanjang sampai Desember atau harus mengajukan ulang nih untuk surat keterangan permohonan? Untuk permohonan insentif, itu apabila sudah pernah melapor, berarti diteruskan melapornya setiap bulan. Tidak perlu mengajukan ulang, namun setiap bulan sebelum tanggal 15 itu melaporkan kondisi pada bulan itu. Jadi kayak di bulan September, nanti di Oktober dilaporkan sebelum tanggal 15. Terus habis itu nanti Oktober dilaporkan di November dan seterusnya sampai dengan Desember yang dilaporkan di Januari. Oke, Gitu. jadi tidak perlu mengajukan surat keterangan permohonan lagi ya, langsung Oh iya, dilanjutkan sampai bulan Desember. betul Oke, sekali Kak. Iya. baik Mas Helmi, karena waktu kita juga terbatas. Nah, mungkin yang terakhir nih yang ingin disampaikan untuk Apminia apa nih terkait tema kita pagi hari ini, Mas Helmi? Eh, yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ini ada insentif yang diberikan pemerintah. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi warga negara, bagi wajib pajak yang memiliki usaha dengan pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kewajiban dari kita adalah kita melaporkan atas usaha kita setiap bulannya sebelum batas waktunya itu berakhir. Jadi tujuannya apa? Agar pemerintah bisa menghitung berapa sih sebenarnya yang
harus dikeluarkan dari APBN untuk memberikan insentif perpajakan kepada wajib pajak dan seluruh warga negara Indonesia ini. Nah, demi memajukan usaha, makanya diberikan insentif ini. Ada insentif, monggo silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya, monggo silahkan dilakukan pelaporan, dan monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya agar usaha tetap berjalan dan Indonesia bisa tetap perekonomian bisa tetap semakin maju di tengah-tengah pandemi seperti ini. Yes, terima kasih Mas Helmi atas informasinya, dan terima kasih juga untuk Kamenia yang sudah bergabung baik melalui Instagram di Up Radio SMG ataupun yang sudah WhatsApp ya di 0878333400. Terima kasih Mas Helmi, semoga informasinya pagi hari ini di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi bisa bermanfaat ya Mas Helmi ya. Kita ketemu lagi di Rabu depan di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Artmenia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Mini Station.